Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba, ikhwani wa akhawati, a'azakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan malam yang mulia ini kita sekalian dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk dapat bertemu di dalam kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai dan memberkahi kita, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibati ikhwani wa akhawati, a'azakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan malam yang mulia ini tentang penanaman tauhid sejak dini. Yakni yang dimaksud dengan tema kajian kita adalah pentingnya bagi kita untuk menanamkan pemahaman tauhid, pemahaman akidah yang berkaitan dengan tauhid, tauhidullah subhanahu wa ta'ala sejak dini. Yani sejak anak itu masih kecil. Sejak anak itu belum berkembang akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Bahkan ketika anak itu masih dalam tahap belajar berbicara, belajar memahami, belajar mengenali, maka pada saat itulah kita perlu untuk mengajarkan kepada mereka tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah at-tauhid. Dikarenakan mengajarkan tauhid itu adalah bagian daripada puncak daripada ilmu. Puncak dan dasar daripada ilmu itu adalah tentang masalah tauhid. Makanya perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali oleh tauhid dan berakhir pun di dalam masalah tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ketahui bersama, awal pertama kali yang beliau sallallahu alaihi wasallam serukan adalah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu la ilaha illallah. Dan menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dikatakan oleh para as-sahabah, hadzaru min dzalik,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dari yang demikian itu. Makanya inilah ajaran agama Islam. Agama Islam mementingkan untuk mengajari pengajaran tauhid dari dini, dari sejak anak itu masih kecil, sebagaimana tadi kita telah sebutkan, dan menumbuhkan anak-anak di atas keyakinan yang benar, di atas akidah tauhid, merupakan satu bentuk menjaga masyarakat kita, menjaga umat kita daripada penyimpangan, dan menjaga masyarakat dan umat kita daripada kesesatan. Di samping itu merupakan bentuk penjagaan kita kepada anak-anak kita atau untuk anak-anak kita daripada fitnah-fitnah yang berkembang, yang bertebaran pada masa kita sekarang ini, daripada khurafat, tahayyul, perkataan-perkataan syirkiyah, amalan-amalan syirkiyah yang dilakukan oleh banyak daripada masyarakat kita. Sehingga ketika kita mengajarkan kepada mereka dari dini, maka itu menjaga masa depan daripada mereka, sehingga mereka dari dini sudah mengenali mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu yang benar, mana itu yang tidak benar. Di dalam pengajaran tentang masalah tauhid, pengajaran yang semacam ini adalah pengajaran yang dijalankan oleh, bukan hanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini merupakan manhaj yang dijalankan oleh para anbiya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cobalah kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan. Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wassa biha, yakni Ibrahim berwasiat dengan tauhid, dengan ibadatullahi wahdah kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya. Yang Nabi Allah Yaqub yang dikenal dengan sebutan Israel itu adalah Yaqub alaihi salam. Beliau berwasiat kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan istislamu lillahi wahdah, dalam keadaan orang muslim. Orang muslim yang dimaksud di situ adalah aslama wajhahu lillahi wahdah, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja, yakni menyerahkan wajahnya dalam bentuk ketundukan, kepatuhan, penyembahan, peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la siwah, bukan kepada selainnya. Maka ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya coba lihat apa yang dikatakan oleh Allah tentang Nabi Yaqub. Idh hadara Yaqubul maut, idh yadara Yaqubal maut, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Yaqub didatangi oleh kematian, ia berkata kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal nanti? Setelah kemudian ditanya hal ini, anak-anak yang mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah."
kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Nabiullah Yaqub alaihi salam berwasiat dari kecil anaknya agar menyembah Allah, menjelang kematiannya mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di? Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal? Maka anak-anaknya berikrar di hadapan Nabiullah Yaqub mengatakan, "Na'budu ilahak." Kami masih tetap menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak engkau, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang satu, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lihatlah kepada wasiatnya Luqman alaihi salam kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yakni para anbiya, para muslihin atau muslihun, orang-orang yang membuat perbaikan, mereka senantiasa memperhatikan tentang masalah tauhid, bahkan menekankan tentang pendidikan tauhid sejak anak-anak mereka masih dini. Dan lihatlah kepada apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membonceng keponakan istrinya sekaligus sepupunya, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau lahir kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah kira-kira umurnya berapa? Yani 3 tahun. Nabi SAW meninggal umur beliau baru 13 tahun. Beliau sering dibawa oleh Nabi SAW, dan beliau sering ikut tidur bersama Nabi SAW di rumah bibinya. Beliau adalah anak kecil yang senantiasa memperhatikan Nabi SAW dan mengikuti Nabi SAW, walaupun belum akil balik. Tapi ini adalah pendidikan. Ketika Rasul SAW bangun malam, beliau ikut bangun, ngambil air wudhu, kemudian berdiri menjadi makmumnya Nabi SAW, tapi salah di dalam tempat berdirinya. Maka beliau dipegang oleh Nabi SAW kepalanya dan digeser ke sebelah kanannya. Maka ini Abdullah ibnu Abbas. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas? Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Padahal beliau masih kecil. Maka Nabi SAW pun menyebutnya dengan sebutan anak dan mengatakan, "Ya gulam." Katanya, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Ini kata-kata sederhana. Jagalah olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga olehmu Allah, Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu kapan engkau membutuhkan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu,
umat ini tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu illa ma kataballahu laka, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Walau ijtama'u ala yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka bersatu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka pun tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepadamu dengan sesuatu apapun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan tulisan itu sudah mengering. Maka itu merupakan ketetapan yang sudah pasti dan sudah tidak ada lagi perubahan. Di dalam apa yang kita sebutkan di sini, coba kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan akidah tentang tauhid kepada Abdullah ibnu Abbas, padahal beliau masih sangat muda, masih kecil, mungkin belum akil balik, akan tetapi sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan tentang bagaimana harus menjaga diri dari Allah, diyakinkan tentang bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala dengan kerububiyahnya, Allah ta'ala yang mencipta, Allah ta'ala yang memiliki, Allah ta'ala yang mengatur, Allah maha mengetahui. Sehingga ihfadillah, jagalah Allah, sebab yang harus engkau hati-hati adalah Allah, yang engkau harus berhati-hati daripadanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah ta'ala la yanfa' wa la yadur. Maka perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, kalau engkau menjaga Allah, Allah akan jaga. Jaga di dunia dan jaga di akhirat. Di antara bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang menjaga, yakni Allah senantiasa beri dia taufik. Allah beri dia taufik untuk selalu menetapi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda daripada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Dan hukuman yang paling parah bagi orang yang bermaksiat adalah orang bermaksiat kepada Allah dan ia dijadikan aman di dalam bermaksiat kepada Allah, sehingga ia merasa, oh ternyata tidak ada apa-apa. Ketahui itu adalah hukuman yang paling berat, sehingga orang itu berbuat dosa tapi dia merasa aman. Wal'iyadu billah. Oleh karena itulah Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang walinya, bagaimana Allah memberikan penjagaan kepada walinya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, maka aku telah mengumumkan kepadanya permusuhan, peperangan. Ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada sesuatu yang aku fardukan kepadanya. Yakni sesuatu yang paling Allah cintai adalah apa yang Allah fardukan.
dan hambaku masih tetap mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sehingga aku mencintainya. Coba, kalau kita beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang sunnah, maka Allah akan cintai. Apa balasan daripada apa yang kita amalkan? Allah tidak menunjukkan balasan lancarnya rezeki, lancarnya inilah, itu kecil. Balasan yang terbesar bagi seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-istiqamah wal isdiyad fit ta'ah. Makanya Allah mengatakan hatta uhibbahu, sampai aku cintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengaran yang ia mendengar dengannya, mata yang ia melihat dengannya, tangan yang ia berbuat dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Apa maksudnya? Yuwaffaq li ta'atillah ghayat taufiq. Allah kasih orang ini taufik di dalam ketaatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya taufik. Semua pendengarannya hanya untuk mendengar apa yang Allah sukai untuk dengar, matanya hanya melihat pada apa yang Allah sukai untuk dia melihat, tangannya hanya berbuat pada apa yang Allah sukai untuk dia berbuat, dan kakinya hanya berjalan kepada apa yang Allah sukai untuk dia berjalan kepadanya. Yani ini adalah balasan yang lebih afdol, lebih lebih baik daripada balasan apapun, yaitu ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya taufik. Maka ini ihfazillah yahfazka, Allah akan jaga. Di antara penjagaan Allah yang paling besar adalah ditambah petunjuk, ditambah ketakwaan, ditambah ketaatan, ditambah taufik. Nurun 'alan nur. Itu ihfazillah yahfazka. Dan tambahan lagi ihfazillah tajidhu tujahak, jaga olehmu Allah ketika engkau butuhkan, Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Makanya kelanjutan daripada hadis qudsi tadi, wa idasta'adzani la'u'idzannah, kalau hamba itu meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia meminta kepadaku, sungguh aku benar-benar akan kasih dia. Sehingga itulah balasan dari menjaga Allah. Ini yang dididikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak diikat dengan tauhidnya, bagaimana dia bermuamalah dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta kepada Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diikat hatinya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong kepada Allah. Dipastikan lagi, seandainya umat ini seluruhnya bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak ada yang dapat memberikan kepadamu manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah yang menentukan. Demikian pula kalau mereka mau bersatu untuk memberikan kemadaratan kepadamu, tidak akan ada yang mampu memberikan kemadaratan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Diikat an-nafi'u wad-dar huwa Allah. An-nafi'u wad-dar huwa Allah. Sebagaimana
Zat yang sesungguhnya harus kita berhati-hati kepadanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Abbas. Makanya Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat perhatian, memperhatikan pendidikan akidah tauhid kepada umatnya sampai dalam tahap mereka masih kecil. Dan di dalam perintah Nabi SAW tentang azan ketika menjelang kelahiran seorang bayi, ini juga menunjukkan tentang bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada tauhid. Yani di dalam sunnah, di antara sunnah al-wiladah, sunnah daripada kelahiran adalah ta'dzinu lil maulud, mengadzankan untuk bayi yang lahir. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sirru ta'dzin wallahu a'lam ayyakuna awwala ma yuqri' atau awwalu ma yaqra' sam'al ins fi sam'al ins kalimatuhu, yakni al-adhan al-mutadhamminah likibriya'ir rabbi wa 'azamatihi wasyahadah allati awwalu ma yadkhulu biha fil islam fakana dhalika katalqin lahu syi'ar al-islam. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahasia di dalam mengadzani bayi yang lahir, wallahu a'lam, yakni katanya Ibnu Qayyim, agar supaya awal yang pertama kali mengetuk yukri, mengetuk pendengaran daripada seorang manusia ketika baru merasakan kehidupan di dunia adalah yang pertama kali mengetuk yukri atau yakra daripada telinganya manusia yang baru lahir adalah kalimat-kalimat Allah, yakni al-adzan, yang mana kalimat-kalimat itu mengandung kibriya'ur Rabb, kebesaran Allah dan keagungannya, karena diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang ini katanya Ibnu Qayyim, yang ini merupakan yang pertama kali seseorang masuk dengannya agama Islam. Maka ketika ini dikatakan di telinganya bayi, seakan-akan itu adalah bentuk doktrin untuk bayi tentang syiar daripada agama Islam, walaupun tidak faham. Tapi apakah itu memiliki ta'thir? Na'am, memiliki ta'thir. Apa ta'thir? Pengaruh pada bayi, karena bayi itu mengenal suara yang pertama. Suara yang pertama ia dengar, maka suara itu seperti halnya kita ketahui bayinya binatang, dia melihat pertama kali siapa orang yang pertama kali dilihat, maka itu disangka ibunya. Maka demikian pula ketika pertama kali didengar, maka itulah petunjuk yang pertama didapatkan. Maka dijadikan ini di samping azan mengusir daripada syaitan. Syaitan akan lari ketika mendengar azan, sehingga tidak mengganggu daripada anak yang baru lahir.
Maka di sini inilah apa yang kita dapatkan di dalam praktek yang dilakukan oleh para nabi dan para salihin, yang mana mereka adalah orang-orang yang mengajarkan tentang tauhid kepada anak-anak sejak mereka dalam usia dini. Kemudian yang harus kita mengerti, mengajar anak dalam usia dini, kita harus memahami anak di dalam usia dini adalah anak yang belum sempurna secara akal. Dia bisa memahami, iya, tapi pemahaman dia terbatas. Dia bisa mengerti, iya, tapi pengertian dia terbatas. Makanya dikatakan mengajari anak dalam usia dini bukan seperti mengajari anak kuliahan. Jadi gila anak. Kalau anak masih usia dini diajari tentang taqsimut tauhid. Tauhid ini bisa gila. Kenapa? Karena akalnya belum sempurna. Bagaimana cara kita mengajari anak-anak dalam usia dini? Mengajari anak-anak usia dini itu dengan cara memberikan pemahaman tentang perkara-perkara akidah, khususnya tauhid, bisyaklin sathi, dalam bentuk pengetahuan permukaan saja. Man rabbuka, makanya kalau di TK bilang man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Doktrin yang semacam ini, apakah itu syirik? Menyembah kepada selain Allah, yakni kata-kata yang bersifat doktrin saja, kata-kata yang bersifat doktrin. Dengan hal ini akan tertancap pemahaman, tertancap pada diri anak itu pemahaman. Apa arti la ilaha illallah? Misalnya seperti itu. Sebutkan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Apa itu rukun Islam? Ada 5. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa itu syahadat? Ya, ini sifatnya hafalan. Belum faham, biarkan saja dia belum faham. Tapi dari hafalan itu akan menjadi landasan, menjadi dasar. Menjadi landasan, menjadi dasar. Yang kemudian ketika ia beranjak untuk faham, maka ia mulai memiliki dasar untuk memahami apa? Memahami apa yang sudah dihafal. Dan itu lebih mudah ke depannya untuk memahami tauhid. Kenapa? Karena ia sudah memiliki materi yang perlu difahami, yaitu apa yang selama ini masuk, yaitu pemahaman. Makanya dikatakan anak-anak di usia dini diajari pengajaran-pengajaran yang bersifat bidratul ula. Bidrah itu yakni benih tanaman, biji benih pertama kita tanamkan pada otak anak-anak kita. Biji benih apa? Benih tauhid. Biji benih tauhid. Jangan dikasih pemahaman yang berat lah, pemahaman yang sederhana, sifatnya doktrin. Makanya pengajaran kepada anak TK, pengajaran kepada anak SD itu mayoritas adalah doktrin. Kenapa? Karena mereka belum memiliki pemahaman. Mereka harus didoktrin. Anak SMP mungkin 30% pemahaman. Anak SMA mungkin 50% pemahaman, sisanya doktrin. Anak kuliah mungkin 70%
pemahaman, 30%-nya doktrin. Sampai kemudian ketika sudah membahas tesis yang itu magister dan doktoral, maka dilepas 100% dia yang harus tapi semua berawal dari apa? Dari doktrin tadi, berawal dari doktrin. Maka disinilah, itulah yang namanya pendidikan. Makanya seseorang itu menjadi besar, jangan dilihat dari besarnya, tapi lihat dari prosesnya. Semua berawal dari proses, tidak ujuk-ujuk menjadi hebat lah. Semua berawal daripada prosesnya. Makanya ketika kita sudah menanam, maka kita harus menyirami. Anak-anak yang kita sudah didik dengan benih tauhid, maka kita harus rajin menyirami. Bagaimana cara menyiraminya? Apa yang telah kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka mulai kita mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mengikat mereka dengan kehidupan sehari-hari. Kita tadi di dalam hadis, ihfadillah yahfadka. Di dalam hadis ini seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala diajarkan kepada Ibnu Abbas, Allah itu mengetahui segala sesuatu dan Allah membalas segala sesuatu. Maka dari sinilah kita mengaitkan, ini kalau kamu jaga Allah, makanya coba rasakan, kamu kan enak, hidup jadi tenang, ini jadi begini, ini jadi begini. Kemudian ketika kita punya nikmat, ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq, Allah itu memiliki nama Ar-Rahman, Allah itu memiliki nama Ar-Rahim, Allah itu Alim, Allah itu ini. Yani semua diikat pelan-pelan dengan menjalani kehidupan. Yani dari pertama kita menanam, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan. Dengan kita mempraktekkan pada kehidupan kita ini menyembah Allah. Bagaimana kita menyembah Allah? Begini caranya. Itu yang namanya mendidik. Itulah pendidikan. Makanya di sini pendidikan tauhid itu adalah tanggung jawab orang tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang paling banyak memanfaatkan anak itu adalah orang tua. Coba lihat, anak sekolah ranking jadi besar, masuk jadi doktor ini, apakah ada siapa gurunya? Ada orang yang tanya siapa gurunya? Tidak ada tanya. Anaknya siapa dia? Jadi yang mendapatkan nama daripada anak itu siapa? Orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan beban yang paling besar itu kepada orang tua. Beban yang paling besar itu orang tua. Makanya orang tua yang pertama kali kalau mau memiliki anak yang baik, yang bertauhid, dia harus mengerti tentang tauhid. Makanya belajar, walaupun sudah tua belajar. Kenapa? Saya kepengen ngajari anak saya mengerti tentang tauhid. Saya mau belajar adab. Kenapa? Saya ingin mengajari anak saya tentang adab. Saya mau belajar ini, semua untuk kepentingan anak. Itu jalan yang baik. Itu jalan yang baik. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah,
Fitrah itu dalam keadaan tauhid. Kemudian yang merubah dari tauhid menjadi tidak tauhid itu siapa? Kedua orang tuanya. Makanya beliau mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Maka karena sebab orang tua, yakni anak itu lembaran putih, orang tua yang mengotori. Ada kalanya orang tua mengotori dengan menulis, ada kalanya orang tua mengotori dengan tidak hirau. Biarkan siapa yang mau mewarnai, silahkan diwarnai. Makanya anak itu diserahkan kepada lingkungan, diserahkan kepada keadaan. Ya sudahlah, saya ini sudah terserah, siapa yang mau ikut mewarnai anak saya, monggo diwarnai saja. Jadinya apa? Ya sudah, terserah nanti jadinya mau jadi apa. Tapi ketahuilah, Allah tidak tanya kepada orang-orang yang mewarnai ini nanti pada hari kiamat. Tapi Allah bertanya tetap kepada yang Allah beri. Anak itu diberikan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang akan ditanya. Orang tuanya yang akan ditanya tentang tanggung jawab dia sebagai orang tua. Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kalian itu pemimpin dan semua di antara kalian bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitih. Seorang laki-laki itu pemimpin di dalam ahli baitih, anggota keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dan seorang perempuan dia pemimpin yang wahia mas'ulun an ra'iyatiha. Dia pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab pada rakyatnya. Maka wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua di antara kalian itu adalah pemimpin dan semuanya bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Maka ini konsepnya agama kita. Oleh karena itu, kalau ada anak yang rusak, yang pertama kali disalahkan siapa? Anaknya. Inilah kita. Ketika orang tua tidak bertanggung jawab, ketika anaknya rusak dia nyalakan anaknya. Memang anak tidak bisa diatur, memang anak tidak bisa. Lah, bukan anak yang salah, orang tua yang salah. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uh wa tarkihi sudah faqad asa'a ghayatal isaa'ah. Dikatakan siapa yang menelantarkan mendidik anaknya perkara yang bermanfaat untuknya dan meninggalkan anak itu sudah sia-sia begitu saja, maka ketahuilah orang tua yang seperti itu dia telah berbuat keburukan kepada anaknya dengan setinggi-tingginya tingkat keburukan. Wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunanihi. Dikatakan, dan kebanyakan anak-anak rusaknya mereka itu nih,
yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Rusaknya anak-anak itu kebanyakan dari mana? Dari anak itu, sebagaimana yang orang tua tuduhkan kepada anaknya. Lah, bukan dari anaknya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, min kibali abaihim, dari arah bapak-bapak mereka. Wa ihmalihim, dan dari arah ihmal, ditelantarkannya mereka dan ditinggalkan mengajari mereka tentang fardu agama dan tentang sunnah-sunnahnya agama. Maka beliau mengatakan fa'adha'uhum sighar, maka para orang tua itu telah menyia-nyiakan anak mereka ketika anak mereka masih dalam keadaan kecil, dalam usia dini. Anak-anaknya ditelantarkan, tidak pernah dididik, tidak diperhatikan, tidak diajari. Maka falam yantafi'u bi anfusihim, mereka sendiri ketika sudah besar tidak bisa memanfaatkan untuk diri mereka sendiri. Walam yanfa'u li abaihim, dan mereka pun juga tidak memberikan manfaat kepada bapak-bapak mereka. Makanya anak-anaknya nyebal, kalau katanya orang sini, nyimpang, tidak taat kepada Allah, bahkan mungkin anak-anaknya gampang sekali diseret pada perbuatan kesyirikan. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memperhatikan. Sudah Ustadz, tapi susah diatur, makanya sudah saya usir saja dia dari. Itu lebih tidak bertanggung jawab. Anak diusir, sadar? Nggak sadar. Ibaratnya dia ingin membuang anak, apakah itu mungkin alasan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengancam boleh, tapi kita melepaskan hubungan bapak dan anak itu sesuatu yang tidak bisa. Tidak bisa, karena tanggung jawab itu melekat pada diri orang tua, dan itu merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini pentingnya bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Dan kebanyakan anak-anak itu dia akan melihat orang tuanya. Kayak apa orang tuanya, itulah anak. Makanya kalau kita ingin anak kita baik, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita, dan kemudian tetap mengajarkan, karena tidaklah kebaikan itu tumbuh begitu saja. La, innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu dengan cara belajar. Maka kita harus mengajari, memerintahkan untuk mereka belajar. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.